Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM 1181870, jurusan PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan kembali hasil dari makalah yang saya buat. Adapun judul makalah yaitu keterampilan kepramukaan yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi dan samphore dan api unggun. Langsung saja kita masuk dari pembahasan. Yang pertama itu adalah keterampilan kepramukaan. Adapun pengertian dari keterampilan kepramukaan, keterampilan asal kata dari terampil yang bermakna cakap dalam menyelesaikan tugas maupun cekat tahu. Dan cekatan. Sedang pengertian keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan kepramukaan adalah keterampilan yang didapat dalam kegiatan yang mungkin saja dapat menjadi pelajaran bagi peserta didik dan menghadapi tentang hidup. Keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan usia, lama kegiatan diikuti, dan kualitas pembina. Keterampilan kepramukaan dapat didapat seseorang pramuka atau anggota dewasa muda, dan anggota muda dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi rintangan, hambatan, dan tentang penguasa keterampilan kepramukaan tergantung pada yang pertama, golongan usia pramuka. Yang kedua, beberapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan. 3. Bagaimana kualitas pembina dan keseriusannya dalam berlatih. Adapun keterampilan pramuka yaitu A. Pantun pramuka 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, jalan-jalan ke istana boneka. B. Lagu-lagu pramuka. Yang pertama, Kalau Kau Suka Hati. Kedua, Hamnet Pramuka. 2. Jenis-jenis keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan pewujudan pengalaman. Yang kedua, keterampilan kepramukaan. Keterampilan emosional ialah keterampilan meneta dan menguasai emosi. Ketiga, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Keempat, keterampilan fisik. Keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan proses didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang kelima, olahraga dan keterampilan mengemudi. Sesungguhnya keterampilan fisik ini dalam praktek latihan senantiasa tetap bersenyawa dengan jenis keterampilan yang lain. Yang keenam, keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ini keterampilan mengenal antara lain. Yang pertama, kabut. 2, matahari. 3, binatang. 4, tanaman. 7, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. 4, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual karena intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya nalar anggota pramuka yang berkaitan dengan orientering.
Yang kedua, pengertian baris berbaris. Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan menanamkan kebiasaan dan tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Sikap lahir yang diperoleh adalah kegiatan keseragaman, ketangkasan, kesingapan, kelincahan, keindahan, keterampilan, ketanggapan, ketertiban, kewajaran tenaga, kehidmatan, kesopanan, kekompakan, dan ketelitian. Sikap batin yang diperoleh adalah ketenagaan, keberanian, ketaatan, kekuatan, keikhlasan, kesadaran, konsentrasi, kesetiaan wanan, dan berani berkorban. Pertama, maksud dan tujuan peraturan baris berbaris. Maksud dari PBB dibagi menjadi dua. Yang pertama, maksud umum adalah suatu kelatihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. B. Maksud khusus menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan. Adapun tujuan dari PBB, yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegah dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. B. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegah dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tumbuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ke C, tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Tujuan dari P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. A. Memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. B. Memaksa realitas jantung dan paru atau RJP kalau perlu. Yang ke C, mencari dan mengatasi pendarahan. 2. Mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. A. Mengadakan diagnosis. B. Mengani korban dengan prioritas yang logis. C. Menghentikan kondisi atau keadaan atau penyakit yang tersembunyi. 3. D. Keterampilan sandi. Pengertian sandi pramuka. Sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegah, maupun pendengar, karena dapat melatih ketelitiannya, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. 2. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Adapun yang ke B, sandi alur. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci. Yang ketiga C, sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi
gudeb sedia karena sering menggunakan kata-kata gudeb sedia sebagai kata kunci. Yang kelima, keterampilan samapore. Adapun pengertian keterampilan samapore. Samapore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan memakai sarung tangan. 2. Sejarah samapore. Samapore merupakan program yang ditemukan oleh Ewit Dijkstra atau seorang ilmu dari Rotterdam, Belanda pada akhirnya tahun 1960. Samapore adalah salah satu bentuk isyarat menggunakan sebuah bendera yang bisa digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Yang ketiga, samapore modern. Kini samapore menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengiriman sinyal atau menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Keempat, kegunaan samapore. Kegunaan samapore adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua atau bisa dilihat dengan mata. Yang keenam, api unggung. Adapun pengertian dari api unggung adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting atau dahan, jerami atau daun kering. Api unggung merupakan salah satu bentuk kegiatan di dalam terbentuknya khususnya pada malam hari. Api unggung dapat diikuti oleh pramuka, penggalang dan pendegar. Sedangkan pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggung karena faktor sebagai berikut. Adapun faktornya, yang pertama, cuaca malam hari di dalam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia. Yang B, anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sendiri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggung. Kegiatan pengertian api unggung. Kegiatan api unggung untuk anak siaga dapat diusulkan pada siang hari dalam bentuk pesta 3. Panggung gembira, gerak lagu dan sebagainya. Nilai pendidikan api unggung. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Kedua, mampu kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Nah, adapun kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu keterampilan kepramukaan merupakan ciri khas seorang anggota pramuka yang hendaknya dipelajari, dipahami dan diikuti oleh setiap anggota pramuka. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.